warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, di tempat ini kaum muslim yang tengah berziarah ke kota Nabi SAW, Madinah Al-Munawwaroh, selalu berebut untuk mendapatkan tempat untuk melakukan ibadah. Karena memang tempat ini dijamin Rasul SAW sebagai tempat yang mustajab, tempat terkabulnya permintaan dan permohonan. Inilah Raudhah atau taman yang disebut sebagai taman surga. Dan tahukah Anda, di sudut inilah dulu rumah tempat tinggal Nabi SAW beserta keluarganya. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa rumah Nabi SAW saat itu? Sangat sederhana, berukuran panjang tidak lebih dari 5 meter, lebar hanya 3 meter, dengan tinggi atap sekitar 2,5 meter. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Daud bin Qais menuturkan, saya melihat kamar Rasulullah SAW, atapnya terbuat dari pelepah kurma yang terbalut dengan serabut. Saya perkirakan lebar rumah ini kira-kira 6 atau 7 hasta. Saya mengukur luas rumah dari dalam 10 hasta, dan saya kira tingginya antara 7 dan 8. Saya berdiri di pintu Aisyah, saya dapati kamar ini menghadap maghrib. Begitu sederhana rumah Rasulullah SAW, tak ada kemewahan, tak ada banyak perabotan. Tapi di balik kesederhanaan itu, beliau telah menghadirkan suasana surga ke dalam rumahnya. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya saat nyawa terpisah dari tubuh kita? Seberapa sakitkah saat-saat sakratul maut? Tentu saja tidak ada yang tahu seperti apa pedihnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan semua kita pada saatnya nanti akan merasakannya kepedihan itu. Imam Ghazali menggambarkan kepedihan sakratul maut saat ajal menjemput. Kepedihan yang dialami oleh makhluk yang memiliki ruh. Ruhlah yang sejatinya merasakan kepedihan sakratul maut. Jika badan seseorang terluka, maka bekas kepedihan fisik itu akan menjalar sampai ke ruh. Jika ia terbakar, maka rasa sakit yang dialami badan akan terasa juga oleh ruh. Maka jika ruh yang sakit saat kepedihan pencabut nyawa, rasanya akan menenggelamkan semuanya. Ruhlah yang ditarik dari badan, dicabut dari tiap urat badan, ditarik perlahan dari urat syaraf, dari sendi-sendi, dari pokok setiap rambut, dan kulit dari ujung kepala hingga tapak kaki. Betapa menyakitkannya. Manusia pada hari itu benar-benar kepayahan. Seorang penyair menggambarkan sakitnya sakratul maut lebih sakit daripada disabet dengan pedang, digergaji, atau digunting. Akal manusia pada saat itu benar-benar kacau balau. Lisan telah dibisukan, tak sanggup berkata apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. Semua anggota badan menjadi lemah. Tak ada upaya dan usaha kecuali hanya dari Allah SWT. Persis seperti zikir yang kita sebut setiap saat. Jika saja ia mampu berteriak, maka ia akan berteriak karena rasa sakitnya, namun ia tidak sanggup. Jika tersisa kekuatan pada seseorang yang dicabut nyawanya, tentu ia akan mengerahkan semua kekuatan untuk menahan rasa sakit. Kepedihan itu semakin dalam menuju 2 biji mata, naik terus ke pelupuknya. Kedua bibir sudah mengkerut, anak jemarinya berubah menjadi kehijau-hijauan. Jika satu urat saja ditarik, sakitnya pun akan luar biasa. Apalagi ruh diangkat dari setiap inci urat tanpa kecuali. Lalu setiap anggota badan dari seluruh anggota badan mati secara bertahap. Dinginlah kedua tapak kakinya, lalu ke betisnya, kemudian menjalar ke pahanya. Dari setiap badan ada anggota yang sekarat, tahap demi tahap, hingga mencapai kerongkongannya. Jika sudah seperti ini, maka terputuslah pandangannya pada dunia dan ditutup baginya pintu tobat. Rasulullah SAW bersabda, diterima tobat seorang hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi. Melihat beratnya sakratul maut yang dialami Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah berkata, tidaklah aku iri hati kepada seseorang yang Allah memudahkan kematiannya setelah apa yang aku lihat dari kesulitan wafatnya Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Kengerian sakratul maut ini juga digambarkan oleh beberapa sahabat dan para ulama dengan berbagai permisalan.
Seperti yang diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang Sakratul Maut. Ia menuturkan, perihnya kematian seperti ranting berduri yang dimasukkan ke rongga tubuh seseorang. Kemudian setiap duri pada ranting itu akan menusuk setiap uratnya. Kemudian ranting itu ditarik sekuat-kuatnya. Mendengar hal itu, Umar mengatakan, seandainya aku memiliki emas sebesar bumi, jika bisa akan kugunakan untuk menebus sakitnya Sakratul Maut. Maka sakarat menjadi sesuatu yang dikhawatirkan Umar bin Khattab. Menjelang ajalnya, putranya Abdullah bin Umar menceritakan, kepala Umar berada di atas pahaku pada waktu ia terluka sebelum wafatnya. Saat itu Umar berkata, letakkan kepalaku di atas tanah. Aku bertanya, apa bedanya di atas tanah dengan di atas pahaku? Umar kembali memerintahkan hal yang sama. Lalu aku pun meletakkan kepalanya di atas tanah, kata Ibnu Umar. Kemudian Umar mengatakan, celaka Umar dan celakalah orang yang melahirkan Umar jika Robku tidak merahmatiku. Wallahu a'lam. Pemirsa sana, banyak orang masih menganggap kemenyan hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen penyembah berhala, dan semacamnya. Mereka mengidentikan bau kemenyan dengan pemanggilan arwah dan aroma yang menyeramkan, yang dikira akan bisa membuat para lelembut dan setan-setan berdatangan. Memang wajar saja jika banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, yang risih dan alergi atau kurang sreg dengan barang antik bernama kemenyan. Sebab di Indonesia, umumnya kemenyan yang bentuknya seperti kristal dan diletakkan di atas bara api dan wadah tanah liat memang menjadi trademark para dukun dan paranormal. Berulang kali kita menyaksikan film-film horor Indonesia yang benar-benar seram sampai di era masa kini selalu menggunakan kemenyan dan kembang-kembang aneka rupa. Fenomena seperti ini sering nampak di hamparan tikar para dukun, dipopulerkan di film-film layar lebar. Lantas bertemakan horor, semakin menambah pandangan sinis orang terhadap kemenyan. Namun kenyataannya, di Indonesia, kemenyan banyak digunakan bukan saja oleh pihak-pihak penggemar mistik. Di beberapa pondok pesantren, kemenyan dibakar ketika hendak melaksanakan sholat tarawih dalam sebuah wadah yang bertujuan untuk memberikan aroma yang harum khas kemenyan di dalam ruangan ataupun di masjid. Di beberapa daerah, kemenyan dibakar ketika berlangsung acara walimatul urs atau acara pernikahan. Ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis taklim, majelis tahlil, acara selamatan dan tasyakuran, tempat ziarah dan lain sebagainya. Di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemenyan kerap hadir di beberapa acara seperti acara wisuda tahfiz, acara penyucian, pembersihan Ka'bah. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para peziarah. Karena menurut salah satu hadis Nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Membakar kemenyan pada zaman Nabi dan salafus soleh juga menjadi bagian dari beberapa ritual umat Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga kemenyan. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis dari Nafi yang menyatakan bahwa apabila Ibnu Umar mengukup mayat membakar kemenyan, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah SAW ketika mengukup jenazah, membakar kemenyan untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. Juga hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama, sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abul Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan ada juga riwayat tentang anjuran mengukup, mengasapi masjid, sebagaimana Nabi SAW bersabda, jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil kalian, dari pertikaian di antara kalian, pendarahan kalian, dan jual beli kamu. Ukuplah masjid-masjid itu pada hari perhimpunan kamu, dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu tempat-tempat bersuci kalian. Hadis riwayat Tobroni, Ibnu Majah, dan Abdur Razak.
Dengan demikian, membakar kemenyan merupakan hal biasa pada masa Nabi SAW. Demikian juga pada masa para sahabat dan seterusnya, baik sebagai wangi-wangian maupun hal-hal yang bersifat keagamaan. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, bumi yang menjadi tempat kita hidup, beraktivitas, tempat kita dilahirkan, dan tempat kita dimatikan. Dari bumi ini pula Allah kelak akan bangkitkan kita pada hari kiamat. Maka bumi yang kini telah disepakati oleh para ilmuwan berbentuk bulat lonjong seperti telur ini termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan karakteristik seperti yang kita ketahui dari ilmu geologi, bumi yang di permukaannya terdapat rongga-rongga ini membutuhkan gerakan atau aktivitas sesuai fitrahnya. Berdasarkan fitrah penciptaan bumi yang demikian rupa, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi untuk bernafas. Lalu bagaimana bumi bernafas? Apakah menghembuskan udara seperti manusia bernafas? Ibnul Qayyim menjelaskan, pada sebagian waktu Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada bumi untuk bernafas. Lalu terjadilah gempa yang dahsyat. Dari peristiwa itu lalu timbul rasa takut pada diri hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, rasa taubat dan berhenti dari perbuatan maksiat, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan penyesalan. Sungguh dampak dari nafas bumi sangatlah dahsyat. Guncangan hebat yang bisa menimbulkan gelombang tsunami dan menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak telah memberi pelajaran pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim pesannya melalui tanda-tanda kekuasaannya untuk menakuti kita agar kita segera kembali kepada jalannya, kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 59. Selain bumi yang bernafas dan nafasnya memberikan dampak besar pada para penghuninya, makhluk Allah yang lain juga diberi kesempatan untuk bernafas adalah neraka. Bagaimana neraka bernafas? Memang info ini terasa janggal. Bagaimana mungkin neraka yang diciptakan sebagai tempat azab dan hukuman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ahli maksiat bisa bernafas? Jika nafasnya bumi berdampak pada guncangan hebat yang bisa memporak-porandakan kehidupan, lalu bagaimana dengan neraka? Bukankah nafasnya bisa membuat kerusakan lebih dahsyat? Info ini bahwa neraka itu bernafas bukan berasal dari cerita fiksi, tapi dari sumber akurat hadis Nabi SAW. Neraka sebagai makhluk Allah yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu kala tentu memiliki karakteristik tersendiri yang membutuhkan sesuatu. Dan nafas inilah salah satu yang dibutuhkan neraka. Nabi SAW menggambarkan dalam hadis sahih bahwa neraka yang sifatnya api telah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah menuturkan dari Nabi SAW, neraka mengadu kepada Tuhannya dan berkata, "Oh Tuhanku, sebagian dariku telah menghabiskan sebagian yang lain." Allah lalu mengizinkannya menghembuskan nafas 2 kali. Sekali dalam musim dingin dan sekali dalam musim panas. Itulah sebabnya mengapa udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Bagaimana mungkin hembusan nafas neraka itu bisa mempengaruhi suhu di dunia? Informasi ini memang terdengar janggal dan menggelikan. Tapi begitulah sumber-sumber yang dapat dipercaya telah mencatat kenyataan ini. Fakta ini diperkuat oleh riwayat Bukhari dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tunda sholatmu sampai udara terasa sejuk karena udara yang panas itu berasal dari neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Wallahu a'lam. Pemirsa, di bumi ini masih tersimpan batu-batu yang berasal dari surga. Batu-batu mulia yang hingga kini masih dimuliakan. Tapi kelak semua yang berasal dari surga akan diangkat kembali ke surga. Batu-batu apa sajakah yang berasal dari surga yang berada di bumi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali. Pemirsa Hasanah, inilah batu yang paling mulia. Umat Islam percaya bahwa batu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga melalui malaikat Jibril. Sejak zaman Rasulullah, batu ini menjadi batu yang sangat dimuliakan di muka bumi. Terlebih lagi Rasulullah SAW memerintahkan umat muslim untuk menciumnya ketika melaksanakan tawaf.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW datang ke Ka'bah, lalu diusapnya Hajar Aswad sambil membaca Bismillah wallahu akbar. Berdasarkan hadis-hadis sahih, batu ini datang dari surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. Berdasarkan penelitian ilmiah dari beberapa sumber yang kami himpun, Hajar Aswad termasuk dalam jenis batu-batuan meteorit atau batu yang berasal dari luar bumi. Wallahu alam. Awalnya, batu yang konon memancarkan sinar yang sangat terang tatkala pertama kali turun ini berupa sebuah bongkahan besar berdiameter sekitar 30 cm. Akibat ulah manusia yang sangat ingin memilikinya, batu ini kemudian terbelah menjadi 8 serpihan batu-batu kecil. Bahkan karena betapa inginnya orang-orang pada saat itu untuk memiliki batu ini, Hajar Aswad sempat menghilang karena dicuri oleh seseorang dari Bani Kormati bernama Abu Thohir. Akibatnya selama 22 tahun, Ka'bah tidak memiliki Hajar Aswad hingga akhirnya dikembalikan pada tahun 339 Hijriah. Seperti disampaikan dalam hadis-hadis sahih, disampaikan bahwa siapa saja yang berhasil mencium Hajar Aswad, maka akan terhapus seluruh dosanya. Bahkan konon, warna batu berwarna putih ini berubah menjadi hitam lantaran dosa-dosa umat manusia yang terserap. Karena kemuliaannya itulah, sampai sekarang pun masih saja ada oknum jamaah yang berniat mencungkil Hajar Aswad. Subhanallah. Ditambah lagi, kabarnya Hajar Aswad akan kembali lagi ke surga pada hari kiamat kelak. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul SAW bersabda, nikmatilah, peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Selain Hajar Aswad, satu lagi batu yang kabarnya berasal dari surga, yaitu batu yang terletak di Maqam Ibrahim. Ini berdasar pada penafsiran sabda Rasulullah pada hadis sahih berikut ini. Rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim adalah dua batu akik yang diturunkan dari surga yang telah Allah redupkan sinarnya. Kalau seandainya tidak demikian, niscaya sinarnya akan menyinari seluruh penjuru dunia dari timur sampai ke barat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di dalam rumah kaca yang terletak sejajar dengan multazam inilah tersimpan sebuah batu pijakan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala membangun Ka'bah. Meski saat ini Maqam Ibrahim telah disapu perak, kedua tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu pijakan tersebut masih membekas dengan jelas. Pemirsa Hasanah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk diantaranya bebatuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak akan meletakkannya tanpa maksud. Entah apa rahasia Allah di balik sebongkah batu yang diletakkannya di muka bumi dan kelak akan diambilnya kembali ke surga. Tentulah ada maksud tersendiri. Sama halnya dengan Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Ada penafsiran yang menarik bahwa Raudhah memang benar-benar merupakan taman yang ada di surga, yang dipindahkan ke bumi dan kelak juga akan kembali ke surga. Maha suci Allah, betapa mulianya tanah suci dengan segala benda-benda surgawi di dalamnya. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.